Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy di konten curhat. Sesuai dengan judul, kita akan membahas tentang cemburu. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Dan let's get started. Kita mulai ya. Oke teman-teman, kamu lagi pada ngapain? Semoga hari-harimu selalu happy, selalu tenang, selalu penuh dengan rasa syukur. Dan semoga pertemuan kita di YouTube channel ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo, siapa yang masih berpuasa, angkat tangan, angkat kaki dari rumah. No, jangan ya, masih stay at home. Semoga yang berpuasa selalu kuat sampai buka puasa nanti, oke? Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, pas kamu mau buka puasa, berdoa buka puasa. Sebelum kamu batalin, berdoa lagi. Kamu pingin sesuatu, minta sama Allah, bermunajat sama Allah. Insya Allah waktu-waktu yang insya Allah makbul. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa ketika orang berpuasa, ketika mau berbuka, ketika mau sahur, Masya Allah. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cemburu. Satu kata ini sangat sensitif ya. Mungkin ada yang berpikir cemburu tentang pasangan, cemburu adik kakak saudara gitu ya, atau bahkan cemburu dalam hal berkarya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cemburu dalam hal misalnya passion. Kamu punya passion ini, berkarya dalam hal ini, dalam bidang ini, tapi kamu punya di seberang sana ada orang yang passionnya sama, yang selalu membuat kamu cemburu. Nah, itu yang akan saya bahas. Kalau teman-teman pingin saya bahas tentang cemburu dalam hal cinta, pasangan, dan lain sebagainya, boleh di episode cinta. Komen di bawah ya, request di bawah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cemburu dalam hal berkarya. Pernah nggak teman-teman? Kamu lagi fokus nih, mau ngejar sesuatu, mau berkarya. Tapi di seberang sana ada yang jauh lebih berkarya, jauh lebih fokus, jauh lebih unggul bagi kamu ya. Dan itu membuat kamu semakin down, semakin lambat gerak kamu untuk berkarya, atau menghentikan gerakmu, atau bahkan membuatmu semakin kesel gitu. Oke, itu manusiawi, tapi ingat, kembali lagi, kita kadarkan. Apapun trigger yang bisa mengganggu ketenanganmu, kita kadarkan. Saya yakin semua yang nonton ini memiliki jiwa besar, orang-orang yang sangat baik hatinya, orang yang sangat memiliki kemurnian hati. Makanya kamu nonton konten curhat, Masya Allah. Jadi teman-teman, ya hidup ini memang seperti rujak. Kata siapa itu ya? Kata saya, seperti rujak. Asin, manis, pedas. Asin, manis, pedas, pahit. Habis itu apalagi rasanya? Nano-nano gitu ya. Oke, itu semua kita yang menentukan. Bahkan kita bisa membuatnya manis lalu dengan rasa syukur, dengan bersabar. Nah, kembali lagi, misalnya ada yang membuat kamu cemburu sama orang lain, yang membuatmu tidak berarti apa-apa. Tunggu teman-teman. Ingat lagi, seperti konten yang kemarin, konten sedih. Judulnya, semua orang, setiap orang punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Tapi mungkin di balik itu ada seseorang yang kita lihat, dia sepertinya selalu bagus-bagus aja gitu. Nah, itu teman-teman. Terkadang istilah rumput tetangga lebih bagus daripada rumput kita sendiri, ya itu bisa dikaitkan juga. Kita tidak tahu di balik itu, mungkin dia bersusah payah, pontang-panting untuk mendapatkan hasil yang bagus, dan yang di-sharekan yang bagus-bagus saja.
bisa saja seperti itu. Nah, jadi kembali lagi positive thinking. Jadikan itu acuan, jadikan itu sebagai bahan bakar. Jadikan itu sebagai membuat kita semakin semangat lagi untuk berkarya. Jadi hindari perasaan-perasaan seperti sudahlah, aku sudah tidak punya apa-apa, dia lebih baik, dia lebih bagus, ya sudah, aku berhenti saja. No, kembali lagi teman-teman, setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Oke? Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita adalah apa yang menjadi kebiasaan kita. Apa yang menjadi kebiasaan kita akan membentuk kepribadian kita juga. Bahkan akan membentuk genetik kita juga, keturunan-keturunan kita nanti. Setiap konten curhat pasti saya sandingkan dengan meditasi, tarik nafas, hembuskan. Itu sesering mungkin lakukan ya teman-teman. Kalau kamu ingin mendapatkan ketenangan dan juga diselingi, ditambah, diperbanyak juga berzikirnya, istighfarnya, berwudunya, dan juga sholat sunnahnya, sholat duha, sholat tahajud. Masya Allah, luar biasa, akan lebih stabil mood kamu dan hormon stres kamu tidak akan melonjak naik. Kenapa sih saya dari kemarin bahasnya hormon stres terus? Jadi ini sangat berkaitan karena kita manusia punya jiwa raga, di mana jiwa raga ini saling berkaitan dan di dalam segumpal daging kolbu gitu ya. Jadi kalau kuat dalam segumpal daging itu maka kuatlah seluruhnya. Jadi kolbu ini kalau kuat seluruhnya akan kuat. Yaitu berkaitan dengan hormon stres. Kalau dia stabil hormon stresnya, seluruh sistem saraf termasuk sistem saraf otonom yang berhubungan dengan sistem saraf simpatis yang berhubungan lagi dengan hormon stresor. Simpatis ini maksudnya sistem saraf yang berhubungan dengan detak jantung yang berdegup lebih cepat, tangan kamu tremor, keringat dingin pas kamu lagi stres. Dilawan dengan sistem saraf relaksasi yang seperti kita bincang-bincang kemarin di hormon, di konten hamil dan konten sedih. Dilawan dengan sistem saraf parasimpatis, hormon maksudnya saraf relaksasi. Jadi pas kita tarik nafas, kita hembuskan, tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan, sering-sering seperti itu, dan tanamkan nilai-nilai positif atau motivasi atau apapun yang mau kamu kejar, tapi dalam hal positif ya. Nah, itu. Jadi semua trigger termasuk rasa cemburu yang bikin kamu kesal, yang bikin kamu menggebu-gebu semakin kesal, itu nanti akan perlahan akan berkurang. Yang naik adalah mindset kamu yang positif. Jadikan itu sebagai bahan bakar, oke? Ayo teman-teman, bangkit. Saya yakin anak-anak muda, remaja, dewasa muda, bahkan yang udah lansia, semuanya berjiwa kuat, berjiwa besar, akan terus bisa maju dengan niat yang tulus, positive thinking, dan juga karena Allah. Semua yang kita lakukan niatkan karena Allah, insya Allah semua akan berhasil. Dan juga nikmati prosesnya. Oke teman-teman, ada sebuah kalimat yang sangat mempengaruhi di kehidupan kita, yaitu dari seorang filsuf Yunani, almarhum. Mungkin kamu kenal, saya yakin pasti kamu kenal, yaitu Aristoteles. Jadi, dia berkata, teman-teman, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Jadi, kita adalah apa yang menjadi kebiasaan kita. Terus lakukan segala sesuatu yang baik, bernilai positif, terus berkarya, jadikan yang membuat kamu cemburu tersebut menjadi bahan bakar kamu untuk terus berkarya, melangkah, bahkan berlari. Kalau kamu capek, okelah, melangkah lagi, lalu berhenti sejenak. Kemudian, jika energimu sudah muncul, sudah naik kembali melangkah, kembali berlari.
Tidak ada kata-kata berhenti lalu mundur. Jadi cukup berhenti sebentar lalu lanjutkan. Oke teman-teman? Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Kita boleh bincang-bincang lagi nanti tentang apapun, request di bawah. Jangan lupa nanti jam 4 ada Osicis Games. Jadi ini adalah Osicis Games ini seperti perkumpulan kita bertiga. Kita ingin mengabadikan keromantisan kita bertiga dengan cara games atau Q&A atau berbagi yang lain di channel YouTube Dr. Cindy. Ditunggu ya. Semoga teman-teman semua, kita semua selalu sehat walafiat, berpikir positif, berjiwa besar, tulus dan ikhlas, selalu bersyukur, bersabar, mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Konten curhat akan tayang setiap hari, insya Allah jam 11 siang. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.